Om Swastiastu. Halo semuanya, pada video presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai penugasan UTS atau Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Agama Hindu. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Intan Cahyani Putri Semara Indra dengan NIM 25530111003. Saya berasal dari Prodi atau Program Studi Kimia Terapan. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan soal dan jawaban secara singkat, bahkan saya hanya membacakan jawaban saya. Dikarenakan waktu penggunaan Bandicam yang maksimal 10 menit, jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan jawaban saya. Untuk pertanyaan pertama sebagai berikut. Dan jawaban saya adalah untuk langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menegakkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengendalikan indria dan pikiran. Ketiga, melakukan bakti atau pengabdian kepada Tuhan. Empat, menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Kelima, menjadi teladan atau orang yang bisa diteladani. Yang keenam, menjaga kesucian diri dan lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan pengetahuan spiritual atau jnana yoga. Pertanyaan kedua adalah sebagai berikut. Dan dari pertanyaan tersebut, pengalaman yang bisa saya berikan di sini adalah yang dimana suatu ketika saya pernah menyontek saat ulangan di sekolah sewaktu SMP dulu karena saya belum sempat belajar dengan baik. Saat itu, saya berpikir tidak akan ada yang tahu dan hasilnya akan membantu nilai saya. Memang tidak ketahuan oleh guru, tetapi saya merasa gelisah dan khawatir. Beberapa hari kemudian, guru meminta saya untuk menjelaskan materi dan soal ujian, tetapi saya tidak bisa menguasainya dengan baik dan pada akhirnya teman-teman serta guru tahu kalau saya menyontek. Saya pun menyesali perbuatan tersebut dan menyadari bahwa segala perbuatan buruk akan mendapatkan perbuatan yang buruk pula atau mendapatkan hasil yang buruk pula. Sejak saat itu, saya belajar bahwa kita tidak akan bisa menyembunyikan dosa dari Tuhan dan lambat daun akan diketahui oleh orang lain pula. Dengan menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, hidup terasa lebih damai dan berwarna. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yang dimana jawaban dari pertanyaan ketiga adalah sebagai berikut. Astanga Yoga terdiri atas 8 tahapan. Yang pertama adalah yama atau pengendalian diri dari hal-hal buruk. Merupakan dasar moral untuk hubungan kita atau hubungan manusia dengan sesama. Contohnya, tidak menyontek dan berkata jujur. Yang kedua adalah niyama atau disiplin diri, yakni bersikap positif terhadap diri sendiri dengan menerapkan disiplin diri untuk menjaga kesucian diri. Contohnya, rajin sembahyang dan mempelajari kitab suci. Yang ketiga adalah asana atau sikap tubuh atau posisi meditasi, merupakan latihan fisik untuk menjaga tubuh tetap sehat. Contohnya adalah melakukan posisi seperti Padmasana atau posisi tegak stabil saat bersembahyang. Yang keempat adalah pranayama atau pengaturan pernapasan, merupakan latihan mengatur napas untuk mengendalikan energi dalam diri. Contohnya, mengambil napas yang teratur sebelum meditasi. Yang kelima adalah pratyahara atau pengendalian indera, merupakan menarik panca indera dari golongan atau godaan dunia luar agar pikiran tidak terganggu. Contohnya, tidak tergoda oleh tontonan yang membawa pikiran ke arah negatif. Yang keenam adalah dharana atau pemusatan pikiran, yakni mengonsentrasikan pikiran pada satu titik atau objek suci. Contohnya, fokus pada bayangan dewa. Yang ketujuh adalah dhyana atau meditasi yang mendalam, merupakan tahap meditasi penuh dengan contoh bermeditasi. Yang kedelapan adalah samadhi atau penyatuan dengan Tuhan, merupakan tahap tertinggi dalam yoga. Contohnya adalah berhasil menyatu dengan Tuhan atau moksa. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat adalah sebagai berikut. Jadi, dengan selalu membantu teman, tanpa mengharapkan imbalan, juga selalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, serta selalu peduli terhadap lingkungan sekitar.
Pertanyaan kelima adalah sama seperti pertanyaan kedua, begitu pula dengan jawabannya sebagai berikut. Yakni, suatu ketika saya pernah menyontek saat ulangan di sekolah sewaktu SMP dulu, karena saya belum sempat belajar dengan baik. Saat itu, saya berpikir tidak akan ada yang tahu dan hasilnya akan membantu nilai saya. Memang tidak ketahuan oleh guru, tetapi saya merasa gelisah dan khawatir. Beberapa hari kemudian, guru meminta saya untuk menjelaskan materi dan soal ujian. Tetapi, saya tidak bisa menguasainya dengan baik dan pada akhirnya teman-teman serta guru tahu kalau saya menyontek. Saya pun menyesali perbuatan tersebut dan menyadari bahwa segala perbuatan buruk akan mendapat perbuatan yang buruk pula atau hasil yang buruk pula. Sejak saat itu, saya belajar bahwa kita tidak akan bisa menyembunyikan dosa dari Tuhan dan lambat daun akan diketahui oleh orang lain pula. Dengan menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, hidup terasa lebih damai dan berwarna. Selanjutnya adalah pertanyaan 6 sebagai berikut. Yang dimana pertama adalah mencuci tangan, muka, serta kaki atau mandi. Memiliki makna untuk membersihkan diri secara fisik dan batin sebelum berhadapan dengan Tuhan. Tujuannya adalah agar tubuh dan pikiran siap fokus untuk meditasi. Yang kedua adalah duduk dengan alas kain, tikar, atau selimut, memiliki makna untuk memisahkan tubuh dari tanah langsung agar energi spiritual tidak keluar. Tujuannya adalah membantu tubuh tetap tenang selama meditasi. Yang ketiga adalah posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan. Maknanya untuk membantu aliran napas dan energi berjalan dengan baik. Tujuannya menjaga tubuh tetap rileks. Yang keempat adalah memejamkan mata dan menenangkan pikiran. Maknanya memutus gangguan dari dunia luar dan bertujuan agar pikiran fokus ke dalam diri sendiri. Yang kelima atau terakhir adalah mengucapkan mantra. Maknanya untuk memusatkan pikiran dan menghubungkan diri dengan Tuhan. Tujuannya membuka pintu batin menuju kesadaran yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah pertanyaan ketujuh adalah sebagai berikut. Dengan jawabannya adalah Dewa Wisnu adalah pemelihara di dalam Trimurti, sehingga Dewa Wisnu yang bertugas untuk memelihara dan menjaga keseimbangan dunia. Setiap kali dunia diserang oleh kekacauan, Dewa Wisnu lah yang turun ke bumi untuk menegakkan kebenaran. Saya ataupun kita dapat berperan sebagai awatara dengan menunjukkan cinta kasih kepada sekitar dan selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran. Selanjutnya adalah pertanyaan 8 sebagai berikut. Kemudian jawabannya adalah Tuhan dapat kita rasakan keberadaannya melalui makhluk ciptaannya sendiri. Setiap makhluk hidup dapat bernafas dan hidup karena adanya percikan atma dari Tuhan dalam dirinya sendiri. Keberadaan Tuhan juga dapat dilihat dengan melihat gunung, laut, sungai yang merupakan hasil ciptaannya telah menunjukkan bahwa Tuhan juga berada di mana-mana. Selanjutnya adalah pertanyaan 9 sebagai berikut. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, tidak membalas perilaku yang buruk dengan perlakuan yang sama pula. Ketiga, menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Selanjutnya adalah pertanyaan 10 sebagai berikut. Dengan jawabannya adalah yoga asanas penting dalam meditasi karena dapat menjaga tubuh tetap sehat dan stabil, melancarkan aliran napas dan energi, menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran, serta dapat menghilangkan stres. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Presentasi ini saya tutup dengan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.